Teman-teman sekalian, salam jumpa lagi di Kasih Insani Channel. Saya Patra Fensauris Vidi dari sukarelawan kelompok Kasih Insanis yang selama ini sedikit menaruh kepedulian terhadap masalah kesehatan jiwa di NTT. Saya tinggal di Inde. Hari ini tanggal 29 November 2021, tim Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa turun ke Kabupaten Sika. Ini untuk kelima kalinya dalam 2 bulan terakhir. Tim ini mengadakan pelatihan di Flores khususnya di Manggarai Raya 3 kabupaten pada akhir September sampai awal Oktober lalu pertengahan November bulan ini diadakan di Ende dan sekarang di Kabupaten Sika. Kiranya dengan pelatihan ini, layanan kesehatan jiwa ke depan di 5 kabupaten ini akan makin baik. Dan juga saya kira untuk tahun ini yang terakhir mereka mengadakan pelatihan, kita berharap pada tahun-tahun mendatang tim ini, tim Kemenkes akan mengadakan pelatihan yang sama di kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pengamatan saya atau pengamatan para relawan, Kabupaten Sika merupakan kabupaten yang cukup baik dalam hal pelayanan kesehatan jiwa. Kenapa? Ada beberapa indikasi pada semua puskesmas ada layanan kesehatan jiwa. Itu kurang lebih seperti di Ende dan juga di Kabupaten Nagekeo dan beberapa kabupaten lain, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Sementara kabupaten-kabupaten lain saya kira belum semua, dan kita ke depan akan tetap dorong pemerintah untuk sediakan layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas. Dan tentu mesti ada persiapan soal kompetensi para nakes, dokter dan perawat, juga adakan kader kesehatan jiwa. Di Rumah Sakit Umum Daerah Maumere ada poli jiwa. Dan untuk konteks NTT saya kira hanya Kabupaten Sika atau hanya di Rumah Sakit Umum Daerah Maumere yang ada poli jiwa dengan tenaga psikiater atau dokter ahli jiwa yang statusnya tetap atau PNS. Sementara di kabupaten-kabupaten lain belum ada poli jiwa. Di Kabupaten Nagekeo ada poli jiwa dengan psikiater kontrak, dan kita berharap kerjasamanya akan berlangsung lama pada waktu-waktu mendatang. Dan untuk konteks Kabupaten Sika, kita mendorong rumah sakit ini atau Pemda untuk segera membuka ruang rawat inap jiwa agar orang-orang yang menggelandang karena gangguan jiwa atau biasa disebut gelandangan psikotik segera ditangani dengan baik. Dan juga pada kasus yang terakhir di mana penderita gangguan jiwa ditembak mati oleh aparat keamanan karena sebelumnya dia membunuh orang, menebas orang dengan parang, kiranya hal itu tidak akan terjadi lagi. Untuk kasus-kasus seperti itulah, kasus dengan orang dengan gangguan jiwa yang agresif, gaduh gelisah yang akut, yang butuh pelayanan yang cepat, ruang rawat inap jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Maumere sangat mendesak untuk dibangun. Dan juga dalam beberapa tahun ke depan masih ada satu dokter yang sedang studi kedokteran spesialisasi jiwa akan segera selesai, dan kiranya dengan tambahan tenaga ini layanan kesehatan jiwa akan makin baik lagi di Kabupaten Sika dengan pusat di Kota Maumere. Ada pastor-pastor dan frater-frater dari Biara Kamelian. Mereka mengadakan atau membangun rumah aman untuk korban-korban pasung. Mereka membongkar pasungnya lalu menempatkan mereka di rumah aman. Rumah itu dengan biaya mahal mereka bangun di tanah keluarga dari saudara-saudari, bapak ibu yang menderita gangguan jiwa. Tentu untuk kasus-kasus tertentu yang sangat membutuhkan. Mereka sangat prioritaskan. Dan bukan hanya di Kabupaten Sika, mereka sudah berkembang ke beberapa kabupaten lain termasuk Inde dan beberapa tempat di Kabupaten Manggarai Raya. Indikasi lainnya adalah ada Panti Santa Dimna yang sudah sejak belasan tahun lalu mereka mengadakan layanan kesehatan jiwa untuk saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Bukan hanya warga Sika, melainkan juga warga-warga dari kabupaten-kabupaten tetangga di seluruh NTT dan juga dari luar NTT.
mungkin ke depan soal sistem layanan psikiatriknya pada para penghuni panti, misalnya segera diperbaiki agar sesuai dengan standar pelayanan baik bidang sosial maupun bidang kesehatan psikiatrik. Dan kiranya pemerintah, baik dinas kesehatan maupun dinas sosial, dan juga dengan pengawasan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, mendorong panti ini untuk makin baik ke depan. Daya tampungnya cukup besar, bukan hanya perempuan, ya mayoritas perempuan, tapi juga beberapa bulan lalu saya kira mereka sudah membuka layanan untuk saudara-saudara atau laki-laki yang menderita gangguan jiwa. Selain itu di Kabupaten Sika ada sukarelawan kelompok Kasih Insanis yang bergerak sejak 2017 lalu. Perlahan-lahan mereka bergerak bekerja sama dengan beberapa pihak dan terus mendorong pemerintah agar layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sika makin baik. Para relawan tetap dengan sukarela untuk mengadakan berbagai kegiatan, bukan hanya kunjungan rumah, tapi juga melakukan edukasi dan juga advokasi kepada Pemda. Selamat datang buat Dr. Munte dan kawan-kawan, tim baik psikiater maupun perawat jiwa dan juga para pelatih untuk kader kesehatan jiwa. Selamat menikmati panasnya kota Maumere sekalipun dalam keadaan hujan. Kami juga dari relawan kelompok Kasih Insanis mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Kemenkes yang terus memandang ke Flores untuk meningkatkan layanan kesehatan jiwa di wilayah ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.